Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Usai diguyur hujan deras, banjir bandang melanda Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Sumatera Barat. Pemerintah daerah pun segera menetapkan status darurat selama 14 hari. Akibat banjir bandang, sejumlah daerah di Sumatera Barat terancam terisolasi. Status darurat 14 hari pasca banjir bandang ditetapkan Pemkab Tanah Datar di 7 kecamatan yang terdampak. Data sementara ada 16 korban tewas dan 27 orang hilang. Warga pun mengaku masih merasa was-was karena curah hujan yang masih tinggi. Sementara pencarian serta pembersihan material banjir bandang bercampur lahar dingin Gunung Merapi terus dilakukan untuk membuka akses ke Tanah Datar. Banjir bandang sendiri terjadi Minggu malam hingga meluluhlantakkan kawasan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Sementara itu, jalur utama Padang Bukit Tinggi via Padang Panjang saat ini terputus akibat banjir bandang. Jalur Solok menuju Padang lewat Sitinjau Lawik pun kini statusnya rawan longsor. Jalur alternatif Sicincin Malalak yang sempat tertutup tetap tidak dianjurkan dilalui karena curah hujan yang masih tinggi. Hanya jalur Maninjau Kelok 44 yang relatif aman dilalui kendaraan roda 4 dari luar daerah menuju Kota Padang. Polisi mengimbau masyarakat selalu waspada karena cuaca yang tidak menentu serta hujan di sejumlah daerah masih tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan evakuasi korban bencana banjir bandang di Sumatera Barat, saat ini kami telah terhubung bersama Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyaldi. Halo, selamat malam Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Saudara Alina. Baik, Bapak, bagaimana proses evakuasi korban bencana banjir pasca banjir pada Sabtu malam? Ya, terima kasih kesempatan dan terima kasih kepada Sindo News yang telah membantu bersama dengan Provinsi beberapa ini, dan perlu kami laporkan bahwasanya semenjak kejadian kemarin malam sampai hari ini, yaitu upaya evakuasi berjalan lancar. Dan kemudian kepada warga masyarakat yang bangunan rumahnya terdampak, yaitu sudah ada sebagian yang diungsikan di beberapa tempat di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Dan pada prinsipnya saudara kita tersebut sekarang sudah pada tempat yang kondusif, yang aman dari ancaman-ancaman. Dan memang pada hari ini juga curah hujan juga masih terjadi di Sumatera Barat, dan kita memang sampaikan ke warga masyarakat di Sumatera Barat pada daerah-daerah yang berisiko untuk meningkatkan kewaspadaannya, dan barangkali mereka harus mencari tempat yang lebih aman pada saat sekarang ini. Dan kemudian dari hasil apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, didukung oleh TNI Polri, dan kemudian juga NGO dan masyarakat, itu sudah menemukan sebanyak 45 jenazah yang bertemu, dan kemudian masih ada lagi yang hilang, dan ini tetap pencarian tetap dilakukan. Dan alhamdulillah pada sore tadi kita kedatangan Kepala BNPB, dan insya Allah besok bersama dengan Bapak Letnan Jenderal Suryanto kita akan ke lapangan sebagai kita rem dan kemudian Menteri dan Lanut bersama dengan DPRD Pak John Kennedy Aziz, dan kemudian juga Bapak BNPB termasuk juga balai jalan, kemudian balai sungai, dan kemudian juga Ibu Profesor Dr. Itu Kepala BNPB BMKG, dan untuk lebih mengetahui potensi selanjutnya Pak masyarakat, karena kita meningkatkan kewaspadaan pada yang selanjutnya, karena potensi hujan dari sedang sampai tinggi itu masih potensi. Hari evakuasi tadi bersama dengan Kepala BNPB itu masih ada 88
gas dari letusan api itu ada material yang masih menumpuk kemudian terkumpul pada satu lokasi dan juga pada serasa yang ada di gunung Merapi. Dan ketika curah hujan tinggi, kita pastikan maka material ini akan bawa kalau saya itu masyarakat akan lebih waspada lagi. Ya baik, Bapak Mahyaldi. Berdasarkan informasi tadi yang Bapak katakan ada korban sekitar 45 orang. Namun berdasarkan data dari BNPB sendiri ini ada 50 orang. Jadi sebetulnya data yang berdasarkan dari Pemprov itu ada berapa korban Bapak yang meninggal dan hilang? Ya, yang meninggal itu 45 dan kemudian yang hilang itu ada 20-an. Ya, sekarang ini masih dalam pencarian di Kabupaten Tanah Datar dan kemudian juga di Kecamatan. Dan sampai itu juga kemarin juga ada 2 orang yang meninggal di Kota Padang karena longsoran di Tinjau Laut dan kemudian yang selamat itu ada 4 orang. Nah, kemudian juga ada yang ditemukan juga di Kabupaten Padang. Makanya total yang meninggal dari data yang kita dapatkan, data ini akan bergerak terus ya dari jam ke jam karena tim evakuasi kita melakukan pencarian di dalam depan sampai nanti kepada keluarga siapan menerima atau tidak persetujuan dari keluarga. Ya itu bukannya data yang berkembang terus dan waktu yang meninggal karena ada puluhan yang masih ditemukan. Ya baik, Bapak Mahyaldi untuk lokasi pengungsi sendiri bagaimana Pak di sana? Ada berapa titik mungkin bisa diberikan informasi? Dari masyarakat yang mengungsi itu di Kabupaten Agam itu ada di satu lokasi, itu di SD 08 Paragat Candung. Dan kemudian juga di Tanah Datar itu ada beberapa lokasi karena memang ada di Kecamatan Silopoto, kemudian juga ada di Rambatan, dan kemudian juga ada lainnya. Karena memang sebaran di Tanah Datar itu lebih luas dampaknya, kemudian juga mengikuti beberapa masyarakat. Dan masing-masing kecamatan itu juga ada posko-posko. Namun di Tanah Datar ini posko pengendalian itu ada di Indojalito, di Dinas Bupati Tanah Datar. Dan kita di masing-masing kecamatan dan kemudian juga bahkan sampai tingkat kami itu karena memang kita di Sumatera punya relawan-relawan di setiap nagari. Nah, mereka juga bekerja terus dan ditambah lagi ada relawan dari daerah tetangga yang memberikan dukungan dan support. Dan kemudian juga untuk kebutuhan pangan di setiap tempat pengungsian itu harus terjamin dan itu juga kita akan diskusikan dengan keluarga PB bahwasanya untuk masyarakat harus dipenuhi dan karena sudah disahkan sehingga tidak ada alasan itu kebutuhan masyarakat ini bahkan untuk menyampaikan tadi juga diberikan bantuan berupa barang-barang, ada selimut, ada pakaian, dan kemudian ada memiliki dan kemudian juga yang lainnya, dan ada makanan. Nah, kita harap kebutuhan masyarakat tanggap darurat ini, baik masyarakat yang ataupun juga yang korban. Ya, baik Bapak Mahyaldi, terima kasih atas informasinya.